Dua kali raja MotoGP, ini kekuatan Francesco Bagnaia versi ex-pembalap Ducati. Teror pria yang akrab disapa Pecco itu bahkan masih terasa di musim 2024 ini. Joki Lenovo Ducati tersebut kini bertengger pada peringkat kedua. Bagnaia hanya terpaut 18 poin saja dari pimpinan klasemen sementara, Jorge Martin. Menurut Dovizioso, murid Valentino Rossi itu sangat kuat berkat sifatnya yang rasional. Sosoknya dinilai bisa memberikan ide-ide cemerlang untuk tim serta dirinya sendiri. Selain hal itu, ketenangan juga menjadi kekuatan tersendiri bagi Bagnaia. Hal tersebut terbukti dari seri Catalunya beberapa waktu lalu, di mana dia bisa mengontrol balapannya secara memukau. Menurut saya, Pecco jadi juara di 2 musim terakhir karena sifatnya yang rasional, bedah Dovizioso, dilansir juara.net dari Motosan S. Dia datang dengan ide-idenya. Bagi orang-orang hal itu ada batasnya, tetapi tidak dengan dia. Jalan kemenangan selalu bisa dia buat. Dia punya pendapat soal pekan balapan secara keseluruhan, kualifikasi, secara teknis dia tahu apa yang dia inginkan dari sepeda motornya. Di Catalunya yang terjadi seperti itu. Dia mungkin tidak lebih cepat dari Martin. Tetapi, dia tahu betul caranya mengatur balapan hingga akhir. Itu adalah kelebihannya, tambah ex-pembalap Ducati tersebut. Selain Bagnaia, Dovizioso juga membahas pembalap sangar lainnya, Martin. Meski cepat dan penuh talenta, ada satu hal yang perlu dibenahi pria asal Spanyol tersebut. Menurut saya, Martin sepertinya terlalu banyak membuka gas di pertengahan balapan, tukasnya. Melakukan hal itu artinya dia takkan punya cengkeraman ban di akhir balapan. Hal itu juga mungkin yang membuatnya tak bisa jadi juara dunia musim lalu. Meski begitu, Jorge begitu cepat dan bertalenta. Cara membalapnya sungguh luar biasa sekaligus menawan. Duel mereka masih akan tetap seru. Apalagi Martin masih akan terus berkembang, imbuh Dovizioso. Di sisi lain, jurnalis otomotif bongkar keinginan Ducati yang tak mau rugi dengan kedatangan Marc Marquez meski Jorge Martin jadi korban. Jurnalis otomotif senior asal Amerika Serikat, Dennis Noyes, mengomentari situasi kejuaraan dunia MotoGP saat ini. Salah satunya adalah apakah keputusan Ducati tepat menjadikan Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati setelah Francesco Bagnaia. Ada yang mengatakan bahwa Ducati telah mengambil keputusan yang tepat karena mereka memiliki salah satu tim terkuat di dunia dan menjadi sejarah dunia, kata Noyes dilansir dari Motosan. Ada juga yang menyebut itu sebuah kesalahan karena kehilangan juara muda seperti Jorge Martin atau Enea Bastianini. Kita tahu Jorge akan ke tim resmi Aprilia, lalu kemana kita akan pergi? Apakah dia melakukannya dengan benar atau dia melakukan kesalahan? Mereka sangat ambisius, mereka ingin mempertahankan 3 pembalap dan tim satelit Pramac. Apa yang terjadi? Mereka telah menandatangani kontrak bersama Marquez, mereka kehilangan Martin dan Bastianini dan segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa mereka akan kehilangan tim satelitnya. Menurut Noyes, banyak yang mengira Marquez akan menerima motor pabrikan di Pramac. Namun, Marquez mengatakan bahwa dia tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim lain. Manajer tim Ducati, Gigi Dall'Igna sudah bisa melihat data Marc bersama motor YP23, dan dia tidak ingin menjadi manajer tim lain punya kesempatan untuk mengontrak Marquez. Hanya menghitung hari menjelang MotoGP Belanda, rookie paling sensasional adalah Marc Marquez, ujar Noyes. Marc Marquez juara dunia MotoGP lagi? Tunggu tahun depan. Marc Marquez yakin bisa kembali meraih gelar juara dunia setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati tahun depan. Kenapa nggak juara tahun ini aja, Marc? Marquez kembali menjadi sorotan setelah bergabung dengan tim pabrikan menemani Francesco Pecco Bagnaia. Marquez mengakui, Ducati merupakan motor paling kuat di MotoGP saat ini. Saat ini tidak ada motor yang lebih cepat. Pada balapan terakhir, 4 yang pertama adalah Ducati, kata Marquez dalam wawancara dengan AS dikutip Crash. Tahun depan kami harus bertarung memperebutkan gelar.
Saya mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu meninggalkan Repsol Honda, tim sepanjang hidup saya, dengan beban emosional yang berat, namun saya melakukannya dengan memprioritaskan karir saya dan mencari hasil, tambahnya. Meski begitu, Marquez mengatakan masih mengusahakannya untuk meraih yang terbaik di tahun ini. Saat ini Marquez menduduki posisi ketiga di klasemen sementara, terpaut 35 poin dari Jorge Martin dan 17 poin dari Bagnaia. Ya, saat ini kami sedang mengusahakannya. Segala sesuatunya perlu dipoles. Le Mans dan Montmeló kami menyelamatkannya dengan mencetak gol pada menit ke-90 seperti Real Madrid. Anda bisa menyimpannya sekali, dua kali, tapi Anda tidak menyelamatkan kejuaraan dunia, dengan memulihkan seperti itu. Pecco dan Martin tidak gagal dalam latihan apapun, namun kami melakukan pekerjaan dengan baik bersama tim Gresini, memanfaatkan apa yang kami miliki, katanya. Kemenangan, balapan, adalah yang utama, karena tanpa kemenangan tidak ada gelar, sambung Marquez. Kini, Marquez baru mencatatkan 59 kemenangan di kelas MotoGP. Pebalap Spanyol itu yakin bisa meraih kemenangan ke-60 tahun ini. Saya percaya dan percaya bahwa, kemenangan ke-60 akan tiba musim ini. Kapan? Hal ini tidak diketahui, tapi salah satu hal yang saya pelajari adalah untuk tidak terobsesi. Anda memainkan kartu Anda dan ketika Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Di Mugello, saya memiliki kecepatan yang tinggi di sprint dan berada di posisi kedua dan dalam balapan utama itu lebih sulit bagi saya dan saya berada di posisi keempat. Tetapi mari kita berharap kemenangan itu datang, pungkasnya. Di sisi lain, pabrikan Noale, Aprilia sudah mampu melawan Ducati dalam beberapa tahun terakhir ini. Hanya saja mereka masih kurang konsisten, sering ada masalah tapi terus berkembang dengan baik. Kedatangan pembalap Spanyol, Jorge Martin sebagai pengganti Aleix Espargaro, diharapkan bisa membawa Aprilia ke level selanjutnya. Martin adalah pembalap super cepat dan Aprilia bisa menjadi penantang Ducati lebih serius lagi mulai tahun depan. Aprilia percaya diri dan mengincar gelar juara dunia MotoGP bersama Martin pada 2025 mendatang. Tidak ada alasan lagi, itulah yang kami katakan pada diri kami sendiri di perusahaan, kata CEO Aprilia, Massimo Rivola dalam berita yang dimuat Motosan S. Kedatangan rider sekaliber Martin dan harapan mempertahankan Vinales, ini bisa menjadi tim yang luar biasa. Namun, Rivola mengakui adanya tekanan tambahan, kabar baiknya adalah Jorge tiba. Saya berharap bersama Maverick karena mereka akan menjadi pasangan yang hebat, kabar buruknya adalah kami tidak punya alasan lagi. Serunya. Vinales sendiri masih belum jelas tentang masa depannya, apakah bertahan di Aprilia atau tidak. Kami selalu konsisten dan benar dengan pembalap kami, Maverick adalah prioritas kami, tapi kerja sama dilakukan antara dua orang dan kami tidak akan memaksa mereka, terang pria Italia itu.